Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daril amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kemarin kita sudah membahas tentang najis. Ada najis mukhafafah, kencing bayi laki-laki belum 2 tahun dan hanya mengkonsumsi ASI. Kemudian najis mutawasitoh level medium yang sering kita lihat, kotoran, muntahan, ya. Kemudian air liur dari pencernaan dalam tubuh, kemudian najis mughaladhah, yaitu najis dari anjing atau babi atau persilangan dari keduanya. Nah, sekarang syarat sholat yang kedua, ya, atsani utawi kang kaping pindho, maksudnya syarat yang kedua, ya, dalam keabsahan sholat adalah toharatun, suci bil wudu'i kelawan wudu wal ghusli lan adus. Jadi selain disyaratkan, ya, badan, tempat, dan juga pakaian yang suci, sholat juga wajib steril dari hadas. Jadi sampean kabeh lanang wadon ini sudah mukallaf, berarti sudah balik semua. Ketika akan sholat ini harus dalam kondisi suci, tidak berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yang akan kita bahas adalah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Amal wudu'u, anapun utawi wudu iku fafuruduhu mongko utawi piro-piro fardune wudu iku sittatun ono 6. Maka diperhatikan ini, wudunya jangan ngawur. Ada 6 perkara yang harus kalian amalkan dalam berwudu. Kalau salah satu saja kalian tidak lakukan, berarti wudune sampeyan cacat, tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sampean sholat jengkang-jengking ora sah. Ya, sholatnya kayak wong ibu-ibu senam pagi itu, ya, tidak dapat apa-apa, ya. Dan wudhu ini luar biasa, ya. Saya pesan sama semua santri-santri sini, nek adus isuk sampean siram pakpung, mandi pagi sekalian 1 paket dengan wudhu, ya, 1 paket dengan wudhu. Jadi keluar dari kamar mandi berangkat ke Semarka dalam kondisi apa? Suci. Karena orang yang dalam kondisi wudhu ini ada bodyguardnya, yaitu malaikat. Jadi selamatnya saking segala macam musibah, termasuk kecelakaan dan sebagainya. Yang kedua, sampai dalam kondisi wudhu terus masuk ke kelas, baca apa saja itu? Fatihah, kemudian Al-Insyirah dan ayat-ayat suci yang lain. Itu bagi anak atau orang yang punya wudhu kok membaca Al-Quran, maka setiap 1 hurufnya diberi pahala 25 kali lipat. Sampai gerek ngitung, Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, tinggal kalikan, baca ba sudah dapat 25. Tapi bagi anak atau orang yang hadas, wis batal, wis wudu tah, tapi kelepet dol, ngowos di tengah jalan. Nah, maka kalau baca Quran kondisi sudah hadas kecil, pokok orang nyuk Quran ini tidak boleh, ya. Yang tidak punya wudu tidak boleh nyentuh Quran. La yamassu ilal mutahharun. Kok baca Quran tanpa menyentuh, maka 1 hurufnya tetap diganjar 10 kali lipat. Jadi selisihnya berapa? 15. Nah, mulane isu-isu sampean habis mandi langsung wudu. Langsung wudu, dan kalau bisa pertahankan sampai sini. Nah, rukun wudhu atau kewajiban-kewajiban dalam wudhu ada 6. Yang pertama, niyatut toharoti li sholat. Rupane al-awalu taikang kawitan iku niyatut toharoti, niat bersuci li sholati krono are sholat aurofil hadasi atau krono ngilangi hadas. Nah, ini yang pertama harus niat, ya. Niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas saja boleh, atau niat wudhu supaya diperkenankan sholat. Jadi redaksi niatnya tidak harus seperti yang kita pelajari sejak kecil. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadathil asgori fardol, itu memang sing digembleng ustadz-ustadz dulu zaman kita kecil. Tapi sebenarnya seandainya sampean niat wudhu cuma dengan 2 kata saja sudah boleh. Contoh, nawaitul wudhu'a, sudah cukup, sudah boleh. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadas, sudah boleh. Dan tidak harus pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Jawa,
bahasa Indonesia, mungkin sekalian praktek bahasa Inggris. Pak Hadi sendiri nek wudu, nek sembayang malah sering ya, bukan sering ya, yocok nganggo bahasa Jawa ning jero ati. Nah, niat ingsun wudu krana ngilangi hadas gede krana jenengan ya Allah, malah ada powernya karena kita paham maknanya. Bil kolbi ing dalam ati ma'a awali guslil wajhi sartane ma'a awali guslil wajhi sartane basuh wajah. Lah ini awas ya, niat itu pekerjaan hati ya. Melafatkan niat hukumnya sunnah. Sampean ngucap nawaitul wudu ali rofil bla 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 itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah dikrenteke ning jero ati. Nah, krenteknya pas kapan? Pas permulaan basuh wajah. Saya masih sering lihat anak-anak Semarka ketika akan wudu niatnya pas wiji. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu ali rofil hadasil asghar. Pas wayah basuh wajah ndak niat, itu malah tidak jadi, wudune belum sah. Berarti sampean niate kerentek di dalam hati pas action basuh wajah. Di pas kamu sebelum wudu cuci tangan dulu, baca basmalah ya supaya dapat barokah. Setelah cuci tangan berkumur kemudian istinsak, lah baru pas mau basuh wajah dalam hati kerentek namaitul wudu a'lirofil hadasil asghar lillahi ta'ala. Jadi karena rukun yang pertama yang setelah niat adalah basuh wajah. Gerakan pertama setelah niat adalah basuh wajah. Nah, yang bisa kita pahami dari niat adalah kalau ulama fikih memberikan definisi pengertian niat itu apa? Qasdu syai'in muqtaronan bifilihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu, kerentek pingin lakoni sesuatu, tapi kerenteknya itu sekalian action. Jadi kalau ada anak Semarka, aku niat jadi bocah sing pinter, kok niat tok tapi rak gelem belajar, itu namanya bukan niat, tapi azam, kerentek tapi tidak dilakoni. Ya. Niat ingsun Pak dadi wong sugih misalkan ya, sampean pingin tok tapi tidak ada upaya untuk ikhtiar, bekerja keras ya, etos kerjanya memble, itu namanya bukan niat tapi azam. Tapi kalau niat kerentek sekalian action, itu namanya niat ya. Terus yang kedua, watani utawi kang kaping pindho iku ghuslul wajhi, basuh wajah, min mabda'i tasfil wajhati, saking kawitane gumelare bathuk ila muntadzakoni tumeka maring pol-polane janggut, wa minal uduni lan saking kuping sing siji ilal uduni maring kuping kang liya, illa batiril lihyatir rajuli kecuali jerone jenggote wong lanang, wa aridoi lan godhek lorone wong lanang, al kathifaini kang kandel karone. Nah, yang kedua pas sampean ini basuh wajah ya sambil kerentek, ini ada batas-batas wajah. Mana yang wajah, mana yang bukan ya. Qur'annya berbunyi faghsilu wujuhakum, faghsilu maka basuhlah wujuhakum wajah-wajah kalian. Untuk bahasa aku maka basuhlah raimu. Ada kata-kata wujuh ini bentuk apa? Plural, bentuk singularnya adalah, tunggalnya adalah wajhun. Nah, wajah itu ndi? Rai ndi. Nah, di kitab Safinatus Shalah batas wajah dari bathuk ini permulaan bathuk, berarti sampean kalau lihat itu ya, ada mana biti sya'ri, tempat di mana mulai tumbuh rambut-rambut kalian. Wih, sampean cekeli bathuke ya, sing gendul ya bingung, gendul sebelah ndi iki. Pokoknya cekeli bathuke sing mulai nggon tukul rambut lumrahe wong, karena ada yang nggak lumrah. Deddy Corbuzier itu kan bathuk di sini. Opo ngene Wak, Ibu Rai kok tekan ngene lho. Lapangan ngene kan. Jadi tempat mulai tumbuhnya rambut di area bathuk, berarti rambut alus sing biasa nek Pak dadi manten dikerek itu. Ya. Rambut alus itu harus terkena basuhan air. Berarti nek sing garing, ya saya masih banyak melihat tidak basah sininya, itu wudune belum bener. Terus ke bawahnya kemana Pak Hadi di kitab ini? Ila muntahad dakon.
Jadi sampai pada pol-polane janggut ini. Perhatikan. Ini janggut. Ini janggut. Muntada kon sini. Perbatasan janggut dengan gulu. Nah, ini gulu wis kudu wajah ini bukan. Tapi ini masih termasuk wajah. Nah, tibane sampean nek wudu ngisor janggut iki wajib dibasuh. Yang kemarin-kemarin belum berarti suara karang raati muga-muga di ngapura. Ini bedanya orang yang berilmu dan tidak berilmu ya beda. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina apa padha wong sing ngerti mergo ngaji karo sing ora ngerti mergo ora ngaji, beda kelasnya. Bahkan kemarin saya baca ya, derajatnya orang awam dengan orang alim itu adalah 700 derajat. 700 derajat. Setiap derajatnya itu kalau ditempuh dengan jalan kaki butuh waktu 500 tahun. Satu derajat dengan derajat lain itu intervalnya berapa tahun tadi? 500 tahun. Berarti total derajatnya wong awam karo wong sing alim ngerti betul ini 350.000 tahun perjalanan untuk mencapai derajat alim. Mulane sampean sing temenanan nggih. Kemudian yang kiri dan kanan ini secara horizontal batas wajah dari kuping ke kuping. Ini nih. Ini nggon cendil-cendil kuping ini kuping ya, daun kuping sing cok ora berfungsi dengan baik ya. Sinyal lemah ditundang lolok ini. Sini. Nah ini. Nah ini cendil-cendil depan kuping ini sampai satunya lagi. Ini termasuk area wajah sehingga kalau ditarik garis circle melingkar ya, kayak batuk dhuwur terus ke sini sampai sini. Nah ini sampai sini sampai dengan kuping lagi dengan cendil-cendil itu sampai batuk lagi. Itulah yang dinamakan wajhun. Maka apapun yang ada di situ, entah rambut, entah kutil, entah tompel, wajib dibasuh. Termasuk dari bagian wajah adalah humratus syafah. Ini cewek terutama. Iki termasuk wajah, berarti wajib di. Karena saya melihat sering bulan balen wong wadon nek wudu lambene ana sing diumpetke. Eman-eman Pak, Mirabella gitu. Ini mahal Pak, kalau ditempel di baju enggak nempel. Jadi ini termasuk wajah harus mulai sama rasa lipstikan saya kerok di sini kerok. Terus bagi yang hidungnya mancung sering kelewat ini wudu irungnya mancung saking mancungnya koyo payung gitu. Jadi nggak biar dia dhuwur ki ngene ra garing mana gitu. Mulane lebih jos itu malah wong pesek ya. Pesek itu maksimal karo wudunya rata ya. Kalau wudu rata, sujud pun rata itu. Jadi kalau kan yang wajib nempel kan batuk toh, batuk irung ki sunah ora wajib. Tapi nek wong pesek, dek batuk tekan janggut nempel kabeh. Presisi ini. Tur ambekane irit, ya, tidak boros. Mancungi boros ngentek-ngentek oksigen itu ya. Terus ini sing sering sekali ada diskualifikasi wudu nih. Anak perempuan, coba kalian ya ngerti rambut, hati-hati ya, hati-hati di hati-hati mas hati-hati rambut, hati-hati ngerti tidak sampean? Ini rambut yang tumbuh di depan kuping ini. Karena dia tumbuh di depan kuping, berarti rambut ini tumbuh di area wajah, berarti wajib dibasuh. Nah, nek sing cowok akeh sing lolos, sing cewek masih saya lihat banyak yang ketika akan wudu, ya, itu karena cewek itu rambut hati-hati ini dawa, itu malah disilake memburi. Jangan. Di rambut hati-hati ini termasuk area wajah sehingga wajib dibasuh, sehingga mau wudu rambut hati-hati ojo tarik muri, biarkan menjuntai ikut dibasuh. Guys ya. Nah, kecuali bagi laki-laki yang punya jenggot atau kumis atau godek yang sangat lebat, nek disawang seko depan ki kulit pori-porinya tidak kelihatan, maka tidak wajib sampai dalam, cukup bagian luarnya saja.
Tapi nek bocah-bocah Semarga urung ngono. Kowe Pak Hadi ngengu jenggot ki rak memper ya. Siji loro telu kaya oyote untu. Ya nek enggak tak cerita ya. Itu ya, jadi hati-hati untuk wajah itu batas-batasannya diperhatikan. Jadi atas tempat tumbuhnya rambut ini harus mulai basah sampai bawah dagu, kiwa tengene. Ya. Terus yang ketiga, wasalisu utawi kang kaping telu iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartani sikut loro. Nah ini juga, coba kamu itunya lengan bajunya sempit enggak ya, jadi tolong nek sampean gawe seragam sekolah sing cewek ya, tolong lengan bajunya jangan terlalu sempit. Karena apa? Nanti pas wudu sampean kerepotan, Pak diwingkes kelin ora tekan sikut. Nek ora tekan sikut sampean Pak wudu telesi eman-eman tapi belum sampai batas minimal anggota tangan ya. Jadi tangan yang wajib dibasuh adalah dari ujung jari sampai dengan sikut, itu minimal, lebih bagusnya dipunjuli. Nah seluruh yang ada di tangan itu baik berupa, maaf, ada bonus tambahan cendik ononem. Misalkan ada orang dikasih karunia Allah lebih dari 5, maka itu juga wajib dibasuh. Atau yang menempel di sing cewek pakai cincin ya, kalau wudhu basuh tangan nganggu ali-ali. Seandainya ali-ali ini kenduk, tidak masalah, tidak diputar tidak masalah. Tapi kalau nanti ali-ali ini kenceng, ya mungkin saking lalu driji limo jempol kabeh masuk sini seret, maka ketika wudhu wajib digerak-gerakkan supaya air masuk ke sela-sela cincin. Yang pakai arloji jam tangan, kalau jamnya kenceng ini juga harus digerak-gerakkan supaya apa jenenge masuk. Pertanyaannya, Pak, kalau ada orang diamputasi kecelakaan atau kena penyakit diabetes, diamputasi, diketok, dilihat kalau yang bagian terpotong itu masih menyisakan anggota wajib, misalkan kayak di Arab itu hukum Islam ada hukum potong tangan, nyolong sesuatu sampai 1 nisab maka tangannya dipotong. Jadi tangannya dipanteng pakai tali terus jeleng. Setelah dipotong masukkan ke minyak mendidih, terus tinggal nyiapin bawang goreng harus kecap ya, maksudnya supaya tidak mengucut terus. Berarti ini terpotong masih sisa sampai sikut, maka tetap wajib basuh sampai ujung yang terpotong sampai ke sikut tadi. Tapi jika betul-betul tidak punya tangan, misalkan karena kecelakaan atau sejak lahir tunadaksa, wong orang duit tangan, orang duit sikil, misalkan ya, betul-betul tidak punya tangan atau punya tangannya segini toh, ada daging tubuh segini, maka tidak wajib dibasuh, tapi sunnah dibasuh. Jadi umpama orang basuh tangan karena tidak ada tangannya. Itu saja, ini sudah jam 8 kurang seperempat, masih sampai membasuh tangan. Nah, yang 3 itu tadi, jadi sudah 4 ya. Berapa 3 ya? 1 niat, kemudian basuh wajah dan tangan. Diperhatikan mulai hari ini cara wudhunya dibenahi. Itu ya, silakan setelah ini kita kembali ke kelas. Semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, sehingga ilmu ini mendorong kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang putri dulu, sing lanang santai. Terus